Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rinaldi, NIM 2107396. Di sini saya akan menjelaskan tentang master silinder dan wheel silinder. Yang pertama, master silinder tipe tunggal. Tipe plunger. Cara kerja dari silinder tipe tunggal yaitu bila pedal rem ditekan, akibatnya batang pendorong akan mendorong piston sehingga piston akan bergerak maju untuk mendorong minyak. Minyak dikembalikan ke tangki melalui lubang pada tempat spacer sampai lubang balik dari piston melewati piston cap. Bila piston bergerak maju terus sesuai dengan injakan pedal rem, maka tekanan fluida akan bertambah. Tekanan fluida ini disalurkan ke silinder roda sehingga silinder roda bekerja. Bila pedal rem dibebaskan, piston kembali ke posisi semula dengan adanya pegas pembalik. Karena kentalnya minyak rem di dalam sistem rem, maka terjadi penurunan tekanan pada bagian depan piston dan kevakuman. Sehingga adanya kevakuman, maka minyak di sekeliling piston akan terhisap. Dengan adanya pegas pembalik seperti rem, maka piston silinder roda akan kembali ke posisi semula, sehingga minyak rem akan kembali ke tangki melalui return port. Yang kedua, master cylinder tipe portless. Cara kerjanya yaitu bila pedal rem ditekan, maka piston akan bergerak maju. Akibatnya, minyak rem akan mengalir ke tangki melalui saluran di depan silinder master. Karena dorongan piston, maka tekanan minyak naik sehingga mendorong katup di inlet sampai menutup saluran ke tangki. Dengan tertutupnya katup inlet, maka tekanan minyak di dalam silinder master makin besar dan akhirnya minyak menuju silinder roda melewati katup pengecek. Bila pedal rem dibebaskan, piston akan kembali ke posisi semula dengan adanya tegangan pegas. Karena adanya kekentalan pada minyak rem di dalam pipa rem, maka terjadi penurunan tekanan pada bagian depan piston dan terjadi kevakuman. Akibatnya, minyak akan terhisap. Bila piston kembali ke seluruhnya, maka katup inlet batang pendorong ditarik sehingga katup inlet terbuka dan minyak dikembalikan ke tangki. Yang ketiga, master cylinder tipe piston. Cara kerjanya yaitu piston bergerak maju ke depan karena adanya tenaga injakan. Minyak dikembalikan ke tangki melalui lubang kompensasi sampai piston cup yang terdapat pada ujung piston mencapai lubang kompensating. Bila piston bergerak maju ke depan, maka daya tekan terhadap minyak akan bertambah. Katup outlet didorong untuk membuka dan tekanan ke setiap silinder roda akan bertambah. Bila pedal rem dibebaskan, piston segera kembali ke semula dengan adanya pegas pembalik. Dengan adanya kekentalan minyak rem, maka akan terjadi kelambatan kembalinya minyak rem di dalam pipa-pipa. Oleh karena itu, tekanan di depan piston menurun sehingga terjadilah kevakuman untuk sementara waktu dan minyak di sekeliling piston terhisap. Dengan adanya tegangan pegas dari pegas pembalik sepatu rem, maka minyak akan menekan dudukan katup outlet, mengatasi tenaga pegas sehingga minyak kembali ke master cylinder melalui lubang balik. Kemudian kembali ke tangki. Pada saat tekanan minyak di dalam pipa rem seimbang dengan adanya tenaga pegas pembalik, maka dudukan tertutup dan terjadi tekanan sisa sehingga pencegah udara masuk. Yang selanjutnya itu wheel cylinder. Tipe diagonal, pembagian bar dari jenis kendaraan FF lebih besar di depan sehingga tenaga pengiraman dibutuhkan terhadap pada roda-roda depan. Pada sistem saluran kendaraan tipe FR, bila sistem ini digunakan pada kendaraan tipe FF tidak akan cukup menahan tenaga pengiriman pada roda depan. Bila terjadi kebocoran atau terdapat kerusakan pada sistem saluran roda depan, dengan sendirinya roda belakang tidak berfungsi. Keistimewaannya yaitu bila terjadi kebocoran fluida pada saat sistem efisiensi pengiriman dapat dipertahankan pada roda depan dan belakang. Selama digunakan sistem rem diagonal, offset kink pin bergerak untuk mengurangi tendensi berbeloknya roda depan pada poros beloknya. Oleh karena itu dapat memberi kemampuan pengiriman yang stabil, walaupun terdapat kebocoran pada salah satu sirkuit. Komponen-komponen yang dapat dilihat dari sini. Yang pertama, tangki master silinder.
berfungsi sebagai tempat penyimpanan minyak rem, mencegah kekosongan pada saat pengiriman serta mencegah masuknya udara dalam sistem rem. Kedua, body master cylinder. Di dalam master cylinder terdapat komponen-komponen seperti piston, piston cup, pegas, dan katup-katup. Pada master cylinder ganda dilengkapi dengan scalar minyak rem yang ditempatkan pada tangki minyak rem. Fungsinya adalah untuk mengatasi banyaknya fluida dan ditempatkan pada silinder. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.